Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Bayu Andika SPD. Saya guru Bahasa Indonesia di SMK PGRI Karangmalang Sragen. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK PGRI Karangmalang Sragen. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan dengan materi teks anekdot. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Oke, biar kita semangat, kita bangun yel-yel dulu. Jangan lupa kalau Bapak mengatakan SMK PGRI Karangmalang, kalian wajib menjawab berilmu, beriman, bertakwa. Oke, ya? Oke, kita coba. SMK PGRI Karangmalang, Berilmu, beriman, bertakwa. sekali lagi. SMK PGRI Karangmalang Sragen, Berilmu, beriman, bertakwa. alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, biar ilmu kita yang diterima bisa terserap di otak dengan baik, kita pimpin doa dulu, nggih. Mas Agus, kepala kelas, silahkan dipimpin doanya. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, doa belajarnya. Doa belajar, mulai. Oke, untuk menghargai jasa para pahlawan, tak lupa kita nyanyi lagu kebangsaan dulu, ya. Kita nyanyi sama-sama. Bisa dimulai. Oke, cukup. Kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Di presensi dulu, nggih. Mas Agus Setiawan, Hadir, Pak. Mbak Aira, hadir, alhamdulillah. Jadi semua sehat, ya, tidak ada yang sakit. Sekarang Bapak mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke pelajarannya. Kemarin adakah yang masih ingat Bapak mengajarkan apa saja? Oke, Mbak Astika silahkan. Adakah yang pernah membaca teks anekdot atau mungkin pernah melihat kejadian lucu? Saya Pak, Oke, Mbak Nasya? waktu tadi saya mau berangkat sekolah, saya melihat ada seekor kucing sedang mengejar-ngejar tikus. Oke. Jadi
Jadi setelah melihat kejadian itu, Mbak Nasya memperoleh apa? Hiburan. Oke, memperoleh hiburan. Sama seperti apa yang di tujuan teks anekdot ya, untuk menghibur juga bisa dijadikan sarana mengkritik. Nah, itu sama saja. Intinya teks anekdot itu sebuah teks yang memiliki arti menghibur dan juga memiliki bisa sebagai sarana pengkritik. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan dulu kita belajar di keterampilan teks anekdot. Sekarang kita belajar di KD 4.5, yaitu mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot. Teks anekdot, pengertian ini karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Jangan lupa ya, tujuan ya. Untuk sarana penghibur, karena lucu, juga sarana pengkritik. Tadi ya ditujukan kepada siapa tadi ya kritikannya ya? Nah, ini kita masuk ke materi pembelajaran. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita melakukan literasi membaca dulu. Jangan lupa buku pendampingnya dibuka dulu, oke? Di situ ada contoh teks anekdot di halaman 82. Contoh teks anekdot berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Nah, kalian pahami dulu apa yang terkandung di dalam teks itu, isinya apa, dipahami dulu. Nanti kita bahas bersama-sama, oke? Dibaca dulu masing-masing. Jangan lupa buku catatannya. Kalau ada hal penting atau mungkin hal yang sukar nanti bisa ditanyakan di waktu sesi tanya jawab ya. Oke, silakan dibaca. Sudah ya? Sudah? Ada yang bisa menjelaskan apa yang terkandung di dalam teks tersebut? Ya, di dalam teks tersebut itu menceritakan menghadiahi ke tokoh kedua yang bernama Nasruddin seekor keledai. Dalam penghadiahan tersebut memberikan sebuah syarat yang sangat sulit, yaitu keledai tersebut harus bisa membaca buku. Kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari. Pengertian teks anekdot yaitu ini merupakan sebuah karangan cerita atau kisah, bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu. Tentang struktur teks anekdot, ada 5 bagian yang terkandung di dalam teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian awal paragraf. Jangan lupa ini sebuah syarat ya. Tata bahasa atau kaidah
itu wajib. Nah, ya, bisa menggunakan kata keterangan waktu lampau, misalnya yang lalu, yang dulu, atau yang sudah terjadi, itu kata-kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, bisa menggunakan kata penghubung urutan waktu. Terus menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa urutan waktu. Dan yang terakhir, bisa menggunakan jenis pertanyaan retoris. Ingat ya, pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, ini nanti kita berlatih menyusun teks anekdot. Yang pertama, kita harus menentukan topik atau tema terlebih dahulu. Itu wajib, hukumnya penting. Karena tanpa topik atau tema itu nanti dalam penyusunannya mungkin bisa kurang menarik, Pak. Nah, sehabis topik ini mesti kan menggandeng judul ya. Judul dibuat semenarik mungkin dengan kata-kata yang singkat, tapi pilihan katanya itu pilihan kata yang tepat. Yang kedua, menentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Kalau pengkritikan tadi biasanya ditujukan ke pejabat atau mungkin tokoh-tokoh yang sudah familiar ya, yang sudah terkenal. Yang ketiga, memilih atau menentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebuah latar belakang. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Ya, oke. Bisa berupa narasi atau mungkin bisa berupa dialog. Kalau narasi seperti karangan dari panjang lebar menceritakan masalah dari awal sampai akhir, atau mungkin dialog. Dialog itu suatu percakapan ya. Mungkin dilakukan 2 orang atau 3 orang atau 4 orang boleh dialog. Jadi bahasa yang diucapkan itu ditulis. Yang kelima, menyusun rangka teks anekdot. Garis besarnya disusun dulu, setelah itu dikembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki suatu kesatuan. Harus runtut, nyambung antara satu paragraf dengan paragraf lainnya itu saling nyambung. Dan yang keenam, teks anekdot disunting atau dicek kembali sebelum dinyatakan itu jadi. Sebaiknya diteliti dulu, mungkin ada kata-kata yang kurang pas atau kurang penempatannya kurang sesuai, bisa dicek dulu di. Sampai di sini cara mengonstruksi makna cara mengonstruksi dalam teks anekdot, makna tersiratnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin dicatat dulu, silahkan. Catat dulu kayak ini nanti untuk pokok-pokok kalian nanti membuat atau mengonstruksi teks anekdotnya itu ya. Nanti kita buatnya secara berkelompok dulu. Terus nanti sama-sama membuat, tentunya dengan membuat kerangka dahulu, nanti dikembangkan sama-sama nonton ya. Oke, bisa dibentuk kelompoknya sekarang. Berderet satu mawon ya. Langsung maju ke depan mungkin. Oke ya, diperhatikan dulu cara kerja kita sekarang. Kan sudah jadi kelompok ya. Nah, di sini tujuannya kita nanti bisa menghasilkan sebuah produk teks anekdot. Jadi kalian berlatih mengonstruksi atau menyusun teks anekdot, dan setelah itu kalian simpulkan dari apa yang kalian buat tadi. Nah, di sini sudah Bapak siapkan LKPD, lembar kerja kalian. Yang pertama nanti merumuskan tema apa tadi ya, karena temanya kita bebas. Jadi silahkan kalian bahas tema apa yang menarik menurut kalian. Setelah itu kembangkan kelompok dalam kelompok Anda. Nah, tadi rancangan teks anekdot yang telah disusun. Yang selanjutnya simpulkan isi teks anekdot. Dan yang keempat, nanti kita latihan ngomong di depan. Biar terbiasa ya. Nanti kita presentasi, dan setelah presentasi kita saling mengomentari.
Di sini sudah Bapak siapkan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, untuk kelompok 4. Sekarang silakan kalian untuk menentukan tema apa yang sesuai dalam kelompok kalian dulu, monggo. Oke, silakan. Untuk tema sudah bisa ditentukan, ya? Nomor 1 temanya apa? Oh, pemerintahan. Berarti mengkritik anggota-anggota DPR ini, ya? Pokoknya anggota pemerintahan, ya. Untuk kelompok 2 temanya sosial, kehidupan, ya. Oke. Untuk kelompok 3 sosial juga. Oke. Untuk kelompok 4 pemerintahan, ya. Mungkin peminatnya paling banyak pemerintahan, ya. Untuk bentuknya, yang narasi siapa? Yang berupa karangan. Kelompok 1 dialog atau karangan? Narasi, ya. Oke. Untuk kelompok 2 narasi atau dialog? Nanti berupa narasi aja, oke, boleh. Mungkin untuk kelompok 3 dialog ya. Nanti kan ada pembedanya biar lebih bervariasi gitu loh. Tidak semua narasi, ya. Ini narasi, ya. Ada dialognya, yang ini ada dialog, ada narasi. Yo, boleh dilanjutkan setelah kalian tahu tema. Jangan
2? Tak tinggal ya. Judul untuk kelompok 1 apa tadi judulnya? Judulnya Aku Mas Fajar ini. Pembuahan presiden. Untuk kelompok 2 judulnya Kuli dan Kiai. Kuli dan Kiai. Untuk kelompok 3 Oke. Nah, ini menarik ya. Untuk kelompok 4 Hukuman penculik sandal versus sandal. oh iya sama. Ya setelah kalian dapat judulnya, dibuat kerangkanya. Sudah jadi semua? Sudah siap maju? Sudah ditentukan siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi pembaca, siapa yang jadi penjawab? Oke, bisa dimulai ya? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Renita, Lutfi, April, mau mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami dengan teks aneksar berjudul Pembuangan Presiden, tema pemerintah. Beberapa tujuan anak beruang presiden juga ingin berbuat, tapi tidak mau meniru cara yang dilakukan oleh kedua bapaknya, karena ialah ingin bertanya kepada pilot pesawat dan ikut meninggalkan ruang bersama dua bapaknya itu. 3 tokoh, 1 Gus Dur, 2 anak putrinya, 3 kapten atau pilot. Pada saat itu, berat seorang presiden yang mempunyai 3 anak. Dia Oke, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi mungkin kelompok 2 ya? Mbak Aira silakan. Kesimpulan dari cerita yang berjudul Pembuangan Presiden tadi apa Mbak? seorang presiden ingin populer tapi tidak mau meniru cara yang dilakukan oleh bapaknya dengan instan. Oke. Ada yang ditanyakan lagi atau menanggapi? Saya Pak, Oke, kelompok 4 Mbak Astika silakan. sudah cukup bagus tapi suaranya terlalu kecil, nama pembacanya kurang melaka, ada sedikit bercanda dan kelihatan grogi. Oke, mungkin karena belum terbiasa ya, suaranya kurang keras, jadi yang di belakang mungkin mendengarnya kurang jelas. Tapi untuk jawabannya sudah bagus, ada agak sedikit bercanda. Oke, sudah? Ditutup dulu Mbak moderator. Sekian penampilan dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang
dengan teks anekdot yang berjudul Uli dan Kiai. 1. Tema sosial. 2. Humor atau kelucuannya yaitu ketika Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Marcel. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan teks anekdot yang berjudul Hukum Penjara Seumur Hidup untuk Mencurikan. 1. Temanya yaitu sosial. 2. Humor atau kelucuan. Terdapat 2 mayat di dalam yang ikut mengapung setelah ikan mengapung. 3. Tokoh. 1. Nabi. 2. Nelayan. 4. Struktur abstraksi. Pada suatu hari ada seorang nelayan muda yang baru saja dijebluskan Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang menganggotakan saya Astika, saya Nasya, Saya Nicholas. saya Rani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anekdot yang berjudul Hukuman Pencuri Sendal versus Oke, sudah tampil semua nggih? Sudah saling mengomentari. Review sedikit dari saya. Oke, untuk kelompok 1 membuat sebuah teks anekdot berjudul Pembuangan Presiden. Pada dasarnya kegiatan pagi siang hari ini kerja kelompoknya sudah bagus, tadi sudah saya amati. Untuk diskusinya juga sudah oke, saling melengkapi, saling membantu. Ada yang menulis, ada yang maju di depan, ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai penyaji,
ada yang sebagai penanya atau penjawab. Nah, itu pemilihan atau untuk nilainya, pembagian nilainya sudah bagus. Oke, jadi begitu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Hasil karya kalian semua sudah mendekati bagus, sudah cukup baik. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita belajar di cerita rakyat atau teks hikayat. Pernah dengar? Di SMP pernah nggih? Nah, kita di SMK hanya mengulangi. Di SMP dulu sudah ada. Cerita rakyat itu cerita yang berkembang di rakyat yang biasanya diceritakan dari mulut ke mulut ya. Jangan lupa di rumah banyak membaca karena sebentar lagi kan sudah penilaian akhir semester. Materi, catatan atau mungkin buku pendamping, main HP boleh untuk nyari internet tentang materi pelajaran. Jangan banyak bermain keluyuran yang gak jelas. Oke. Nah, begitu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Sampun cukup? Oke. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah habis penilaian akhir semester ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.